billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyun sewu, saya berbahagia, bergembira dan menjadi sangat bergairah dengan hadirnya beliau Pak Tiasno Sudarto, Bapak Komandan Korem, Bapak-bapak semuanya dari asrama maupun pejabat-pejabat DIY dan Kodia kalau ada, Ibu dan semuanya, anak-anakku KB. Ini kita sudah biasa bersolawat, tapi kalau bersolawat di asrama tentara itu Tuhan sendiri menyuruh malaikatnya banyak-banyak datang untuk menengok, insya Allah. Itu kan nek orang Indonesia, orang nek digambar tentara, negara, bangsa, menungso, muslim, solawat, kanjeng Nabi, malaikat, Allah. Wih, ampuh banget, komposisi perangnya bagus banget. Jadi malam hari ini kita temukan, kita cari rencanakan tadi, sehingga saya mungkin tidak perlu seperti biasanya mengajak Anda berdiri untuk lagu Indonesia Raya. Langsung kita rayakan kompi berselawat ini, nyun sewu. Saya ini sama TNI itu kaya bojoku ning ora sida dadi bojo lah gitu ya. Artinya kedekatan hati saya sudah sejak zaman Pak Tiasno, sebelumnya zaman Pak Beni Murdani, Pak Hartono, Pak Edi Sudrajat, Pak Tiasno, bapak-bapak yang lain sebelum reformasi, ketika reformasi maupun sudah reformasi. Dan saya itu sama TNI itu yang saya kagumi sudah pasti keperwiraan dan ketangguhannya sebagai tentara yang merupakan satu dari 3 besar dunia. Sudah pasti kita kagumi. Jarang latihan nembak, nek nembak sak dunya mesti menang. Karena punya mata aji, punya konsentrasi dan keikhlasan. Yang terakhir di Australia juara 1 Pak ya, juara 1. Jadi saya kira kalau tentara seluruh dunia digabung lawan TNI itu ya mikir-mikir. Apa meneh ditambahi kere-kere ngarepku iki. Sing wis mesti kendele wong ora cetha penggaweane. Tapi saya tahu tentara Indonesia itu sukses dan menjadi favorit di setiap tempat atau negara di mana mereka bertugas. Selalu disayang oleh rakyat setempat, apa di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa Timur, di mana-mana. Karena tentara Indonesia itu kemanusiaannya sangat menonjol, ya, tidak kalah dengan keperwiraan, keprajuritan dan kekesatriaannya. Tentara Indonesia itu menungso banget. Jadi sembarang iso nggendong bayi pinter, masak pinter, ngliwet pinter, pemenang umbah-umbah. Entengan, gelem ngewangi penduduk, ngewak apa jenenge? Dandani omah, dandani genteng, entengan kabeh. Jadi saya itu lebih kagum kepada tentara Indonesia daripada kepada rakyat Indonesia. Janjane asline gini lagi tak buka bengi iki. Alasan saya sederhana, tentara Indonesia itu dikuyo-kuyo wis suwe banget. Dikuyo-kuyo. Danane ming sethithik. Presidennya wis militer ya tetep ora ditambahi. Biyen presiden yang sama itu pernah jadi danrem sini juga. Wis ora apa-apa kae, wis ganteng wis cukup lah wis. Sing penting penak suguhke daya saka luar negeri. Wangun lah. Nek wis ora. Pernah diembargo oleh Amerika Serikat 22 tahun. Tidak boleh aktif, tidak boleh beli senjata, tidak boleh produksi pindad dan pabrik-pabrik militer lainnya tidak boleh dipakai oleh TNI sendiri. Sampai akhirnya ada tahun-tahun di mana TNI harus mencari senjata secara gelap.
di pasar gelap. Karena kalau nurutin Amerika kini rais dadi tentara minta di banser sesuai dengan ini caranya. Gitu. Terus nasibnya di dalam negeri juga yang demenake ya mesake. Nek dibanding polisi iki wis kaya emas karo perunggu perlakuannya, karena TNI urusannya bukan keamanan di rakyat, keamanan dari di luar pagar, menjaga pagarnya negara, sehingga dia tidak langsung terjun dengan masyarakat, dengan kampung, dengan lalu lintas kendaraan dan seterusnya. Jadi TNI itu dari sudut gaji, dari sudut kesejahteraan itu betul-betul apa ya ora mesake ning ya mesake. Piye wis golek kata-kata angel tenan aku. Ya Allah. Dan sengsaranya itu dari situ saya kagum. Membuat tentara Indonesia itu sabar luar biasa. Bahkan para prajurit yang paling rendah pangkatnya pun luar biasa sabar. Aku kenal banyak dan Ramil, aku kenal banyak prajurit-prajurit di bawah Pak Danrem. Aku sering ngobrol di warung, di gerdu dan seterusnya, dan mereka itu punya kerendah hatian yang luar biasa, punya keikhlasan yang luar biasa dengan nasib yang seperti itu. Sehingga saya menjuluki TNI itu kaumus sabirin wal mukhlisin. Kaum atau orang-orang yang dadanya penuh kesabaran dan keikhlasan. Bandingannya sederhana, aku sing dadi tentara. Wis kira-kira sembuh ngamplung wong piro aku. Tak tunyu wong piro wisane aku sing dadi iki kok tentara kok le sabar, ya Allah. Jadi ternyata kalau Anda ingin menjadi orang yang masuk surga karena kesabaran dan keikhlasan, masuklah menjadi anggota TNI. Kira-kira. Anda ning jopo ora iso berlatih keikhlasan dan kesabaran seperti Anda jadi anggota TNI. Ora iso. Di luar sana banyak kemungkinan untuk tidak sabar, banyak kemungkinan untuk tidak ikhlas, banyak peluang-peluang. Kalau tentara ora iso. Rino wengi tetap kudu berada di garis aturan militer dan betul-betul berlatih menjadi seorang pertapa yang tujuannya adalah menjadi mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, dan sobirin, orang-orang yang sabar. Nah itu mengagumkan luar biasa bagi saya, di samping keterampilannya dan kehebatannya sebagai tentara. Saya sering kerjasama Pak, di Aceh sama Pak Tiasno ini saya sering kerjasama dulu zaman kowe isih SD, zaman biyen lah, aku wis tuwa lah aku. Nah sampai hari ini saya alhamdulillah kok masih diterima oleh TNI, masih dianggap sedulur, masih dianggap pendamai di NKRI gitu. Matur nuwun sanget Pak Danrem, Bapak Kepala Asrama, Pak Tiasno, saya matur nuwun. Nanti kita sebelum beliau akan menjelaskan banyak sejarah mengenai Korem di sini yang lahir tahun 61, Pak Danrem juga saya kira harus nancep ke patokan-patokan keamanan dan karakter kita sebagai bangsa Indonesia di wilayah DIY. Tapi saya kira Pak Tiasno akan kita dengarkan pertama nanti untuk gampangannya memberi haluan garis besar haluan negara kita di sini sekarang ini gitu kira-kira. Soalnya saiki iki wong urip ki lak kaya wedhus. Nek biyen pastor-pastor, pendeta-pendeta kayak kan pameonya kan penggembala domba-domba yang tersesat. Dan selama sekian abad sejak Yesus lahir sampai sekarang itu mereka salah paham. Jadi mereka konsentrasinya pada tersesat kuwi. Padahal seharusnya pada kambing atau domba. Ngerti maksudnya? Domba yang tersesat lara ono mosok ono domba tersesat. Domba ya ora ono sing tersesat, domba ora ngerti kok sing bener sing salah sing dalan
tekan sing ndi ra tekan sing ndi, nek kambing itu adalah bagian dari takdir Allah, organisme Allah yang solid 100%. Kalau kita ini berjarak dengan takdir itu sehingga kita boleh berinisiatif sesuatu. Jadi tidak ada kambing yang tersesat. Jadi konsentrasi ini para pendeta, para ulama, para pemimpin agama itu jangan soal tersesat lah. Saiki lah oke sesat ngono gitu. Gue ya wis disesat kita iki. Pengajian nganggo jin. Pengajian kok celonone bedah, sok-sok katokan, sok ora karu-karuan kula rada tersesat. Padahal Pak Tiasno sebenarnya titik berat domba yang tersesat itu tidak pada sesatnya tapi pada dombanya. Maksudnya domba iku iki kudu ngerti nek kowe hidup-hidupan karo wedhus. Dadi nek ana wong ora paham, nek ana wong ngafir-ngafirke kowe, nek ana wong sing ora cetha kaya pikirane, kowe garing ngomong oh pancen wedhus, wis piye meneh kan gitu kan. Memang domba kan begitu ya. Oke. Oleh karena itu teman sekalian, nanti Pak Muzamil sudah saya minta untuk bercerita mengenai Rasulullah sendiri adalah seorang prajurit. Bahkan beliau panglima perang. Seorang strateg yang luar biasa, seorang prajurit tempur yang juga luar biasa. Saya kira mungkin Pak Tiasno saja tidak pernah luka di lehernya seperti Rasulullah terluka di perang Uhud, kemudian dievakuasi naik ke bukit, ya. Dan kalau Anda napak tilas ke sana, kue melaku biasa, kue mendur bukit kue wis butuh warung kopi telu. Aki tekan kuno Kanjeng Nabi ki diangkut mendur kuno kue mergo gulune iki suwek, kena tombak atau kena panah kalau tidak salah. Itu. Pak Muzamil tahu persis nama-namanya karena Pak Muzamil waktu itu saya tugasi untuk jadi intel di sana. Ngono wae ya. Semangane angel-angel ya. Jadi Rasulullah sendiri adalah panglima perang. Pak Muzamil bisa cerita banyak mengenai pertempuran, mengenai kenapa orang bertempur, kenapa orang berperang, atas dasar apa sehingga orang boleh berperang. Itu bukan tentara, bukan hobi perang ya Pak, tidak ada tentara hobi perang. Tentara itu kalau bisa seumur hidup jangan sampai ada peperangan. Orang main silat itu bukan untuk berkelahi. Kalau orang pinter silat itu justru untuk tahu bahwa berkelahi itu tidak baik bagi kedua belah pihak. Jadi nek kue pendekar, apa merpati putih, apa setia hati, apa tapak suci, nek kue wis pendekar, tondone nek kue ditantang wong kue melayu. Nek kowe ora melayu njur ngladeni tantangannya berarti kowe urung pendekar. Apa sebabnya melayu? Mergo kowe mesti menang, mesake karo musuhmu kowe. Cerah ora? Karena pendekar yang sejati adalah manusia yang sejati, maka dia tidak akan tega untuk mengalahkan siapapun. Aku seumur hidup ora tahu menang. Dan aku mau bersaing untuk menang apa-apa, aja meneh kalah, menang ora gelem. Kan gitu. Jadi aku ya mau kalah ya mau menang wira gelem ya toh. Teman sekalian itu untuk awal Pak Tiasno, nanti setelah kita buka saya mohon dengan sangat panjenengan ingkang beber kloso nilai karpet nilai kita malam hari ini beliau yang akan menancapkan, termasuk patokan-patokannya nanti juga Pak Dandem yang akan menancapkan. Soal zaman saiki kan kudune wedhus kuwi ditaleni dengan jadi tali dari lehernya kan dipatok. Nah saiki iki wedhus-wedhus iki njebol patokan kuwi malah melayu. Dadi saiki oke patokan sing melu wedhus. Kudune kan wedhus terikat patokan. Lah saiki iki wedhus-wedhus do njeboli patok-patok jadi patokan sing melayu nang ndi. Ya gitu. Kuwi nek di film apik banget ya video iki. Di video viral gitu mesti. Loh, kok patokan kok melu wedhus kan gitu kan. Kudune kan wedhus melu patokan. Nah, itulah abad 21 teman sekalian. Namun kowe kudu iso duwe patokanmu dhewe ya. Sinau nang tentara, sinau kekesatriaan, sinau keperwiraan, sinau keprajuritan karena kita semua adalah prajuritnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi ini demi kedamaian dan kebersamaan semuanya. Ngono ya. Kita mulai Pak Tiasno nyuwun sewu, saya mendoakan para keluarga tentara, istrinya, anaknya, semuanya oleh Allah
diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ada rizki-rizki dari wilayah-wilayah yang tidak terduga. Tidak hanya tergantung gajinya, tetapi selalu ada saja pertolongan Allah di dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Transaksinya adalah mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Singkat saja, kalau manusia store takwa kepada Allah, maka Tuhan kasih dua. Jadi buy one get two. Kita beli pakai takwa, takwa itu hidup waspada dan selalu ingat Allah. Allah akan kasih dua, yaitu pertama kalau kita punya masalah akan dikasih jalan keluar. Ya ja'allahu makhrajan. Nomor dua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki melalui jalan-jalan yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Amin ya rabbal alamin. Nomor dua, kalau kita beli kepada Allah dengan bayaran tawakal, yaitu memasrahkan segala sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya kepada Allah, mewakilkannya kepada kekuasaan Allah, maka Allah akan kasih dua lagi, buy one get two lagi. Yang pertama adalah wa huwa hasbuh, Allah akan menjadi penghitung, Allah akan menjadi manajer, akan menjadi akuntan dari kehidupan keluargamu. Allah menyediakan rizki sampai ke anak cucumu, asal kita bertawakal kepada Allah. Nomor dua, Allah menolong kita untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan, asalkan yang kita idamkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kita mulai dengan satu sholawat, kemudian diteruskan pambuka sholawat, kemudian kita teruskan dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, supaya keluarga tentara di asrama ini maupun di seluruh asrama-asrama tentara kita dimanapun saja, dari Sabang sampai Merauke, oleh Allah dicahayai dengan rizki yang melimpah, dengan kesabaran yang tidak terbatas, dan dengan keikhlasan yang sangat mendalam di dalam jiwa mereka, sehingga kalau tentaranya kuat, beres, dan kokoh, maka tidak akan ada siapapun kekuatan dari luar Indonesia yang akan bisa menyentuh-nyentuh harga diri dan martabat bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hidup, ketentraman keluarga, dan keamanan masyarakat serta bangsa secara keseluruhan. Jadi malam ini, sebelum saya mohon kepada Pak Tiasno, kita malam ini belajar tentang keperwiraan. Mungkin ada kata lain kekesatriaan, ada kata lain keprajuritan, Pak. Keprajuritan. Terus ditarik garis ke sholawat. Itu berarti sangat kaya pembelajaran kita malam hari ini. Nanti saya coba ikut-ikut. Tapi pokoknya kedua-duanya itu ternyata terangkum menurut Pak Tiasno tadi ketika kami makan bersama di dalam. Ternyata terangkum semua itu di dalam Sabta Marga TNI. Terutama nomor 3, Pak ya. Nah, jadi kita dengarkan bersama-sama supaya kita luas pikirannya dan punya kelembutan untuk menemukan tembusan-tembusan dan sambungan-sambungan antara sesuatu yang seolah-olah tidak berhubungan. Semakin Anda punya pengetahuan dan ilmu, semakin lembut daya tembusmu sehingga engkau bisa menemukan apa yang seolah-olah selama ini tidak bersambung. Nah, malam hari ini pedomannya, ini saya dari Sabrang ya. Kalau ilmu itu adalah pekerjaan untuk menemukan perbedaan. Kalau kebijaksanaan itu ilmu atau usaha untuk menemukan persamaan. Jadi malam hari ini ilmu yang kita perlukan tapi harus berakhir dengan kebijaksanaan. Apa bedanya logam sama kayu sama tanah sama api, apa bedanya tulang sama daging sama darah sama urat saraf, apa bedanya pohon sama daun sama kembang, sama semua dari satu sel yang sama, tapi begitu berkembang dia jadi daun, dia jadi batang, dia jadi buah dan seterusnya. Padahal asal usulnya dia adalah serbuk yang sama. Gitu.
Nah itu ilmu yang bisa membawa kita untuk mengetahui itu, tapi seluruh perbedaan yang kita ketahui dalam hidup ini, kita harus berjanji agar supaya itu semua menghasilkan kebijaksanaan. Jangan karena kita berbeda terus bertengkar, justru karena kita berbeda maka kita cari kesamaan di antara kita. Termasuk antara sholawat dengan keperwiraan, ternyata nanti kita akan menemukan betapa banyak hal-hal yang sama. Termasuk antara sipil dengan militer, janjane ora beda, sing beda mengaplikasinya secara teknis, tapi sesungguhnya substansinya, prinsipnya, intinya sama semua. Gitu. Sekarang saya mohon kepada anak-anakku semua, bapak-bapak, ibu, untuk tepuk tangan. Kita akan mendengarkan Pak Tiasno Sudarto bersama-sama. Tepuk tangan untuk beliau. Mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khusus untuk kita, apalagi saya itu pensiunan, maka terimalah salam nasional, salam tentara untuk kemerdekaan ini. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini dipertemukan dengan Cak Nun yang sudah lama dulu sering bersama-sama, tapi kebetulan malam ini saya berada di Jogja dan kebetulan saya berada di lingkungan perumahan Korem. Lah kok ada acara Cak Nun di sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya tunda, saya pulang ke Jakarta. Saya harus bertemu dengan beliau. Alhamdulillah. Karena saya merasakan perjalanan kami sebagai prajurit itu diberikan terus isian oleh Cak Nun sehingga alhamdulillah ada kekuatan di dalam sanubari saya. Sanubari kami sebagai prajurit itu merasa kuat untuk melaksanakan tugas-tugas yang memang cukup berat. Dan tadi dikatakan banyak penderitaan. Tapi karena terus tiap hari ketemu dengan beliau, diberikan seperti ini. Maka alhamdulillah nurani kita kuat. Sehingga kita mempunyai semangat terus untuk berjuang. Satu hal, kita bisa merdeka, rahmat dari Allah itu diberikan karena bangsa Indonesia telah bersatu di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Ingat 28 Oktober tahun 28 ada Sumpah Pemuda mempersatukan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Maka lahirlah di situ bangsa Indonesia berjuang bersama untuk membebaskan dari penjajahan dan alhamdulillah karena kita bersatu maka kita bisa merdeka, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus bersyukur terhadap semua pemberian Allah, rahmat Allah. Merdeka itu juga dari rahmat Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita kehilangan syukur kepada Allah. Dan ingat, untuk mencapai tujuan kemerdekaan masih jauh. Merdeka pada saat itu artinya kita baru sampai kepada pintu gerbang. Setelah pintu gerbang kemerdekaan dibuka, maka kita tujuannya adalah untuk bagaimana membangun
Indonesia untuk mengisi kemerdekaan. Ingat, isi kemerdekaan itu bukan untuk kemakmuran golongan, bukan untuk kemakmuran perorangan, bukan untuk kemakmuran luar negeri, bukan. Tapi itu adalah untuk kemakmuran kebersamaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, maka untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu syaratnya sama. Nomor satu, kita harus bersatu. Tidak bisa akan tercapai kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan kalau di antara rakyat dan bangsa Indonesia selalu bercakar-cakaran satu sama lain. Tidak akan bisa mencapai cita-cita kemerdekaan. Syaratnya adalah persatuan dan kesatuan. Ingat, makanya yang namanya Bhinneka tidak boleh dilepaskan dengan kata-kata Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya perbedaan-perbedaan kita tetap itu menjadi satu. Dalam apa? Itu adalah perintah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mempersatukan bangsa dan rakyat Indonesia. Di sini penting. Di sini penting. Oleh karena itu, sekarang ini banyak satu sama lain pada caci maki, satu sama lain pada tendang-tendangan, bubar-bubaran. Jangan. Mari kita saling ingat, mengingatkan. Tadi dibilang ada perbedaan. Perbedaan yang satu menambah kepada yang lain. Perbedaan kekurangan yang satu ditambah dari yang lain. Kelebihan kita bertambah, ditambahkan kepada yang lain. Akhirnya kita tetap satu. Makanya jangan meninggalkan Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangroa. Tidak ada dharma yang ditinggalkan. Ini penting. Saya tidak akan banyak memberikan di sini kata-kata apa yang menjadi nurani saya, karena saya betul-betul hanya ingin mendengarkan Cak Nun. Tolong Cak Nun, tolong bangsa kita persatukan. Tolong Cak Nun, bangsa kita kembalikan kepada kepribadiannya yang benar. Tolong Cak Nun, bangsa kita kembalikan kepada cita-cita kemerdekaan. Tolong Cak Nun, bangsa kita supaya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemerdekaan itu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Saya ini sudah pensiun. Pensiun saya kira-kira 2003, kemudian sekarang 2017, jadi sudah 14 tahun saya pensiun. Tapi bagi saya pensiun dari prajurit itu tetap menyandang yang namanya Sabta Marga. Karena Sabta Marga itu tidak bisa dilepaskan dari dada kita, dari sanubari kita. Yang pertama bukan langsung prajurit tetapi warga negara. Yang kedua sebagai patriot. Yang ketiga sebagai kesatria. Baru yang keempat sampai ketujuh itu sebagai prajurit. Maka walaupun siapa teman-teman, sesepuh-sesepuh saya, adik-adik saya, anak-anak saya yang sudah purnawirawan,
Anda itu masih prajurit di dadanya. Anda itu masih tetap pegang yang namanya Sabta Marga. Dalam keadaan sekarang, saya mengatakan pada Cak Nun, marga ketiga ini perlu perhatian. Apa marga ketiga itu? Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Mengapa saya katakan ini kepada Cak Nun? Saya melihat kadang-kadang di udara ini sekarang sudah kehilangan yang namanya kejujuran. Orang-orang yang mungkin bertindak salah tapi dibenarkan. Yang benar kadang-kadang dipersalahkan, sehingga kita tidak tahu tadi. Jadi kita seperti domba. Jadi kita jadi seperti domba, nggak ngerti, bingung. Kita ini bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya nanti tanya saja sama Cak Nun, gimana sih obatnya? Obatnya untuk kita bisa tahu yang benar mana, yang salah mana. Kemudian tegakkanlah kebenaran. Nah, kalau kita tidak tahu yang benar mana, yang salah mana, bagaimana kita menegakkan kebenaran? Yang ketiga, tegakkanlah keadilan. Adil artinya ya siapa misalnya yang kurang benar, panggil, kemudian diberitahu bahwa kamu salah, kamu harus begini, dan sebagainya. Seperti anak lah. Anak itu misalnya anak saya 3. Kadang-kadang ada yang anak ayah saya anak kepada saya ini 11. Satu sama lain kadang-kadang tidak sama pikirannya. Nah, kadang-kadang berbuat salah. Mosok anaknya ditendang, ojo ditendang, anaknya dipanggil, diberitahu. Ini kan anak kita, ini kan saudara kita, ini kan bangsa kita, ini kan rakyat kita. Mari kita saling asuh, saling asah, dan saling asih. Saling asih, saling asuh, saling asah. Di sini, ini harus menjadi pedoman kita. Sehingga apa? Di situ arah kepada persatuan dan kesatuan bangsa ini akan menjadi solid, Semua saudara kita kok, semua rakyat kita, semua memerlukan hadiah kemerdekaan. Jadi bukan hanya golongan-golongan tertentu saja yang itu merdeka, tapi golongan lain tetap terjajah, dan sebagainya. Oleh karena itu, jadilah bangsa Indonesia kesatria bagi dirinya untuk berjuang, mengisi kemerdekaan, mencapai cita-cita kemerdekaannya. Saya ulangi, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kalau bangsa Indonesia menjadi kesatria semua, kalau rakyat Indonesia menjadi kesatria semua, insya Allah itu adalah syukur kita kepada rahmat Allah, maka Allah akan memberikan rahmat lebih banyak lagi kepada bangsa Indonesia. Amin, amin, ya robbal alamin. Kira-kira begitu saja. Yang lainnya nanti tanya pada Cak Nun, bagaimana resepnya. Itulah yang beliau akan sampaikan. Matur nuwun, saya mohon maaf
Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Insya Allah saya memperhatikan Pak Tiasno terus dengan ungkapannya dan beliau terus menerus wanti-wanti kepada bangsa Indonesia melalui banyak statement-statementnya dan kata ya podo lah karo aku karo kowe lah gitu, podo. Jembedane kowe ora dirungokke wong kan gitu kan. Nek aku iso buntuti Pak, jadi kalau saya bikin kalimat 10 diambil satu sing kira-kira iso dienggo wong gitu kalau saya. Gini, saya ingin kita mulai belajar tapi saya minta Nia sama Yuli untuk menyiapkan satu selawat supaya kita tidak terlalu capek berpikir, hatinya juga kita kasih konsumsi. Setelah saya mencoba merespon beliau, satu selawat kemudian saya akan mohon dengan sangat kepada Pak Fajar untuk juga memberikan patokan-patokan. Nggak apa-apa, kambing jebol patokan kita tancapkan lagi, dijebol meneh kita tancapkan lagi kan gitu. Jadi pokoknya Indonesia penggaweane ubur-uburan karo wedhus kan gitu. Begini Pak, kalau di Jawa Pak, ini kan karena di Jogja, di Jawa itu ada filosofi lama yang bunyinya itu sedulur papat limo pancer. Ini pemaknaannya pasti berbeda dengan yang saya akan omongkan, tetapi saya kira prinsipnya sama. Sebenarnya pancer itu bukan yang kelima, pancer itu yang pertama. Jadi sedulur papat disebut pertama, tapi janjane limo pancer itu sebenarnya awalnya, pancarnya yang. Jadi ibarat Masjid Demak itu tiang terbesarnya yang di tengah-tengah, baru ada 8 tiang di sekitarnya. Nah, saya itu kalau saya merumuskan pilar negara dan bangsa Indonesia itu ada 5. Nah, pancernya itu 1 yang pertama. Kemudian yang 4 itu adalah aplikasi-aplikasinya atau perangkat-perangkatnya atau ibarat pohon itu buahnya. Pertama rakyat. Ini pancernya. Jadi Anda mau bikin parpol terserah, tapi pancermu rakyat. Kan gitu. Jadi PDIP boleh berkuasa tapi tidak boleh PDIP untuk PDIP. PDIP harus untuk Indonesia dan rakyat Indonesia. Kan gitu. Kalau untuk Indonesia berarti untuk rakyat. Karena pancernya adalah rakyat. Anda boleh orang Islam, boleh orang Kristen, tapi wilayah dan teritorial nilai perjuanganmu adalah rakyat Indonesia. Jadi kalaupun Anda itu khalifah untuk rakyat Indonesia. Jadi karena dia pancernya. Nah ini yang 4 ini 1, pertama rakyat, jadi ini rakyat Indonesia. Kedua, tentara rakyat Indonesia, TRI dulu Pak ya, sekarang TNI dulu, TRI. Rakyat ini ibarat awak ya belunge lah. Kalau tidak ada balungannya, tidak ada tulang belulangnya, nggak bisa berdiri orang, lumpuh. Ya, maka tentara itu adalah syarat pertama untuk supaya manusia bisa tegak berdiri. Nah, itu tentara Indonesia. Jadi pancernya rakyat, kemudian yang kedua atau pilar anaknya rakyat yang pertama TNI. Yang kedua anaknya rakyat adalah anak-anak yang sekolah yang menjadi cendekiawan, menjadi ulul albab, ulul absor, ulil nuha, menjadi intelektual, menjadi ulama, menjadi pastor, menjadi sarjana dan seterusnya. Namanya kaum intelektual atau kaum cendekiawan. Gitu. Kecendekiawanan inilah yang membuat tulang belulang ini tahu bergerak kemana. Bekerja sama supaya arahnya tidak salah, tangannya juga tidak melakukan hal yang salah, dan seterusnya. Nah, kaum intelektual ini yang disebut membela kebenaran tadi Pak. Karena orang berilmu itu urusannya adalah membedakan benar dan salah, benar dan batil, baik dan buruk, dan seterusnya. Maka membela kebenaran tadi, subjeknya adalah rakyat diwakili terutama oleh TRI, TNI, yang dibela adalah apa yang dicari dan dipelajari oleh pilar yang ketiga yaitu kaum intelektual, ulul albab, al-muta'allimin atau al-mu'allimin atau apa Pak? Orang yang berilmu itu apa Pak? Ya, ulin nuha. Nanti tolong jelaskan bedanya ulin nuha, ulil absor sama ulil albab sama ulul azmi, lain masalah ya.
Saya cuma kenal satu, Ulil Absor Abdallah ya. Itu Islam liberal tuh Pak ya. Jangan ya ora kalah liberal karo cacai. Kalau Islam liberal tidak banyak bergaul dengan macam-macam orang, tapi kalau teman-teman ini Pak, anak-anak sampean ini Pak, ini siap bergaul dengan siapa saja, tetap dengan objektivitas, kebenaran dan kebijaksanaan. Insya Allah. Tidak kaget. Jadi nek bareng wedus orang jadi wedus. Ini cirinya anak-anak ini. Ya iki Pak, ya kayak ini kira ini Pak. Ya. Tapi insya Allah mereka tidak hanya memegang kebenaran, mereka juga mengandalkan kebijaksanaan. Jadi teman-teman ini tahu Pak, bener kuwi ojo dituduh-tuduhke, ojo ditonjok-tonjokke ke orang. Sebab benermu beda karo bener wong liya. Metune ning jero iki ana bener, metune kudu apik, metune kudu bijaksana. Kadang-kadang ada kebenaran yang kita sortir sendiri. Kita sortir artinya tidak semuanya kita omongkan. Ana bocah ayu ya sok apik diomongke nek ayu, nek misalnya kowe ayu gitu kan iso salah paham toh. Lho kowe karepmu arep ngerayu apa piye kan gitu, malah didone kowe engko. Kan gitu. Jadi ayu kaya ngapa urung karuan cocok nek diomongke kowe ayu, apa meneh merongos. Halo ngos gitu ya. Kowe langsung ditonyo. Ya njur dibatek kae ben kowe dhewe melu merongos kan gitu. Jenenge merongos ki ya ora ono. Merongos itu kan cuman beda koordinatnya. Apa itu namanya Pak? Apa? Jane ora ono ku mung beda berapa derajat ngono to. Ono sing 90 derajat, ono sing 110 kan gitu kan. Jadi enggak ada. Jadi sebenarnya baik buruk itu semuanya urusan manusia berdasarkan di mana dia berdiri. Kalau Anda sedang masuk angin, maka angin itu buruk kan begitu. Kalau Anda sehat walafiat, angin ra masalah. Ambek kowe makiyahan saka ndi wis saka Imogiri, Imogiri cedak, saka Wonogiri, rene nganggo motor ora masalah karena engkau sehat. Angin malam juga tidak masalah, tapi bagi orang yang sedang demam angin itu jelek. Begitu juga matahari. Matahari buruk bagi orang yang sakit karena panas kan gitu dan seterusnya. Jadi baik buruk itu dinamis sedemikian rupa sehingga kita harus bijak. Kalau nggak bijak nanti kita bertengkar seperti sekarang. Bertengkar terus karena yang dilihat cuma benernya sendiri, sementara teman-teman punya apa? Ono benere dhewe, ono benere wong akeh, ono bener kang sejati. Itu dinamis terus menerus digoleki. Nah, jadi yang ketiga kaum intelektual. Ini yang ngurusin kebenaran. Yang keempat adalah adat istiadat dan kekuatan budaya. Itu pilar keempat. Ojo diremehke. Yang disebut adat ki misale Subosito, tata krama, sopan santun, carane ngurmati wong tuwa, carane ngurmati desa, ana merti bumi, merti desa, ruwat desa, itu semua adalah adat istiadat dan kekuatan budaya. Semua kreativitas, ana lagu, ana musik, ana tari, ana jaran kepang sak piturute aja dielek-elek, aja diremehke. Ya andaikan elek, kuwi mesti mergo dia berbenturan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi janjane ora ono elek. Ora ono barang elek ning dunya karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang batil atau sesuatu yang sia-sia. Gitu loh. Misalnya mbako urung mesti elek, kecuali kok gawe sayur. Jadi kok pangan lah mesti modare kowe. Menyan barang nek kok kremes ya modar kowe tang gitu. Tapi kalau menyan untuk aromaterapi tidak masalah. Gitu loh. Jadi semua yang penting pada tempatnya. Gombal ki apik karena dia berjasa membersihkan meja dan kursi. Ya, ning nek kok seleki sirahmu kowe wong edan. Ya. Peci bagus, tapi kalau peci dipakai untuk membersihkan meja menjadi edan juga awake dhewe, kan gitu. Ya, jadi sebenarnya sesuatu itu yang pada tempatnya dan itu kita pelajari dari kebijaksanaan, yaitu yang keempat tadi itu, yaitu adat istiadat dan kekuatan budaya. Mulane kan ning Jawa ki ana ora ilok gitu. Saiki ana bocah ngerti. Cah nom saiki ngerti ora ilok iki. Wis ora ngerti. Ora ilok itu sebenarnya ukurannya bukan ukuran ilmu, ukuran rasa. Ukuran rasa kowe karo bapakmu kudu piye, prajurit karo Pak Danrem kudu piye, Pak Danrem karo Pak Tiasno kudu piye, itu semua jangan sampai gak ilok. Misalnya bantal biasa dienggo turu kok lunggui lek gak ilok ta biasa? Gak ilok. Misalnya itu ya. Engko terus dari bapakmu aja lungguh dhuwur bantal kok ndak udunen ngono ta.
Padahal bukan soal udunan, itu sebenarnya kan cara praktis untuk mengetahui bahwa jangan sampai kamu lakukan itu. Karena kui ora ilok, karena nanti akan ada kaitan-kaitan yang bermacam-macam, ya, yang kamu tidak bisa memahami secara ilmu. Secara nomor 3 tidak bisa kamu pahami itu, harus secara nomor 4, yaitu kebijaksanaan hidup. Misalnya roti, kue neng warung mangan sego, ya. Terus kue ngerokok. Segomu isi ana sithik, sayurmu isi ana titik, kuwi ngerokok aja dicecek ning kono. Aja dicecek ning bekas segomu kuwi. Kuwi aku tau nyepatane wong. Iki ana bocah kok roti iki diceceki rokok. Mlebu penjara kowe, ngono aku. Masuk 5 tahun dia. Karena melakukan sesuatu yang melanggar hukum setelah itu. Jadi kowe nek nang warung karo aku hati-hati ya sing ya. Gitu, dan seterusnya, dan banyak sekali sing ora ilok. Mungkin tidak salah secara ilmu, tapi salah secara kebijaksanaan. Ini yang tidak dimiliki pemerintah Indonesia. Dia mengandalkan benernya sendiri, padahal benernya pemerintah itu sebenarnya berdasar kepentingannya dia untuk berkuasa. Sehingga misalnya hoax, ya, ada berita hoax. Sing nentokke hoax apa dudu ki sapa? Oh itu hoax. Loh, nek kowe ngomong kuwi hoax, ya nek kowe dhewe ya hoax piye? Lek mung ngarani itu hoax, itu sendiri hoax. Wis batal to kowe. Siapa yang menentukan ini hoax atau tidak? Siapa yang menentukan ini bohong, dusta atau tidak? Siapa yang menentukan? Siapa pedomannya? Maka kita harus punya pancer. Kalau enggak punya pancer, abstrak semuanya. Maka sekarang hoax apa tidak, pedomannya adalah merugikan rakyat atau tidak. Nek merugikan rakyat, kuwi hoax ngono wae. Nek kowe mecah belah rakyat, kuwi mesti salah ngono wae. Dan saya Pak sering keliling ke desa-desa, kampung-kampung, dan saya minta Pak Camat, Pak Lurah, Pak Danramil, Pak Kapolsek menjadi sesepuh wilayah itu. Dan mereka harus menjadi sesepuh yang menjaga gawang pancer tadi itu. Sebab nek kowe nuruti, misalnya gini, wis Pak, aku selalu ngomongin, Pak Lurah, Pak Camat, apa wae ning donya iki sing marake wong silaturahmine pedhot, sing marake wong kerengan kuwi elek ngono wae, wis. Rasa angel-angel wis. Bah kuwi mazhab, bah kuwi apa wae, bah kuwi parpol, bah kuwi apa wae, pokoke angger marake wong congkrah kuwi elek dan harus ditindak. Itu sebenarnya bisa dibantah kalau diterusin ke dalam ya. Tapi sing paling gampang ngono kuwi lah. Pokoknya sing penting wong dadi damai, itu yang baik, itu aja. Kalau mau diterusin banyak. Ada peperangan yang memang diperlukan misalnya ya. Tapi terus disalahpahami kok. Karena dalam Islam tidak ada anjuran peperangan, yang ada adalah hak untuk membela diri. Misalnya qatilu fisabilillah, berperanglah di jalan Allah, tapi alladzina yuqatilunakum, memerangi orang yang memerangi kamu, bukan terus meneng-meneng perang. Meneng-meneng ning ngarepe pasar Beringharjo ana wong liwat. Ngopo? Nantang opo? Nah, kuwi jenenge hobi perang kuwi. Aku nyeneng kan di Korea Pak, saya mengunjungi anak TKI Indonesia yang ditahan karena ngono kuwi mau. Oh gitu. Ming ketemu ning tangga apartemen ki lho karo wong Thailand. Tonyo diyel tiba tenan dari tangga itu. Udah dia ditangkep, dimasukin sel. Aneh wong Indonesia Pak, punya strategi tentara juga rakyat kita itu. Bengine ditahan isuke wis ilang. Iki piye carane iki? Jadi polisi Korea bingung iki piye to iki. Ternyata mereka kan kompak Pak, sesama perantau. Jadi begitu dia ditahan, sejam kemudian datang temennya ngirim roti dan beberapa makanan. Di dalam roti itu dikasih benang. Jadi benang lah cilik ngono kaya to. Iso sekian puluh meter tapi iso digulung nganti cilik kayak dalan jero roti, wis digawa mlebu nang tahanan, rotine dipangan, benangnya diulur saka jendela mengisor. Set. Sampai di bawah temennya udah siap disambung sama tali yang gede Pak. Sret, wis deh ditekan dhuwur mudhun srot gitu. Gitu. Saya kira perlu Anda pelajari itu ya.
Pas kowe sesuk nek piye-piye ngono kuwi carane ya. Oke. Oke, ini sekedar contoh aja bahwa mohon pemerintah dan siapapun saja stakeholder di Indonesia ini jangan hanya mengandalkan kebenaran ilmu, tapi lebih meningkat dari itu yaitu kebijaksanaan hidup. Kalau hukum, misalnya kalau hukum, supremasinya jangan hukum, tapi keadilan atau akhlak atau moral gitu loh. Sebab nek hukum ki ndak bijaksana, Pak. Hukum itu ana wong nyolong titik, dihukum mergo nyolong ngono tok. Ning ora ditakoni ngopo kok nyolong. Kan gitu. Misalnya anaknya arep lahir jan randuwe duit tenan kepeksa jambret gitu ya. Demi anaknya. Itu hukum ndak tahu itu. Hukum ndak peduli, pokoknya kowe jambret salah titik. Kan gitu. Nah, untuk bertanya apa sebabnya kamu mencuri, kenapa seseorang berbuat buruk, itu namanya kebijaksanaan. Kan gitu. Nah, ini yang keempat sudah. Yang kelima adalah kekuatan agama dan spiritualitas. Itu pilar yang kelima. Pertamanya pancer, yang kedua tentara, yang ketiga kaum intelektual, cendekiawan, yang keempat kebudayaan, yang lima agama dan spiritualitas. 4-5 ini tidak pernah dipakai di Indonesia. Tidak pernah dihargai. Tidak pernah dihargai. Kebudayaan tidak dihargai, apalagi saiki nek zaman kita dulu Pak Tiasno masih ada cerpen, masih ada puisi, masih ada pentas-pentas teater, masih ada pendidikan juga, masih ada, iya, pendidikan budi pekerti ada di nomor 5. Kan gitu. Nah, itu sekarang tidak dihargai. Anak sekolah di asrama diajari disiplin, membuang sampah ke tempatnya atau menaruh sesuatu tidak boleh di sembarang tempat. Begitu dia dikongkon ngangkut barang sing dia kleru mau, dia ngomong, wong tuane nesu, Pak, anak saya kesini ini saya bayar mahal, tidak untuk jadi kacung. Ngono ya. Piye kuwi? Lah gue kon lari pagi, anak saya ini kesini untuk cari ilmu, bukan untuk jadi olahragawan. Nah, cilaka kuwi engko. Nah, kita tuh blero mripate. Hati kita, pikiran kita tuh sedang tidak fokus. Jadi ngene-ngene iki, ra cetha. Gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini mudah-mudahan kita belajar kepada tentara. Intinya adalah kesatriaan, kekesatriaan, keperwiraan, keprajuritan. Terakhir sebelum Pak Danrem dan selawat, sebenarnya ini sama Pak, prinsipnya sipil maupun militer. Sipil militer cuma berbeda modus dan tekniknya ya, tapi prinsipnya sama. Yang namanya kekesatriaan itu kalau dalam ilmu namanya kebenaran. Nek 5/5 ya selawe, nek kue ngomong 26 ra satria kue. Kan begitu, ya betul enggak? Kalau perwira adalah piro 5/5, nek kue ngomong jawab wani piro berarti ra satria iki. Kan begitu, betul enggak? Nek 5/5 ya piye-piye selawe, aja njur wani piro sik kowe. Gitu loh. Nek kue perwira 5/5 selawe, kapan wae. Kue pas ra duwe duit ya selawe, kue pas duwe duit ya selawe, kue pas sehat ya selawe, loro ya selawe, ketiga ya selawe, rendeng ya selawe, awan ya selawe, bengi ya selawe, pas bojo mensu ya selawe. Apa meneh banting gelas tetep selawe. Sing bengok lak mburi-mburi ya. Gitu ya. Oke, teman sekalian. Nah, yang keenam ini yang kelima ini tidak dihargai, yang keempat tidak dihargai. Kita pernah lama dengan Pak Harto pada pilar yang pertama, yang kedua kalau dilihat dari pancernya ya. Dan itu rada cetha Pak. Ada banyak kelemahan Pak Harto, ada banyak Pak Harto juga dihapusi oleh bawahannya sendiri, dijeblos-jeblosin, dipleset-plesetin, tapi tetap luwih cetha timbangane. Saiki kira cetha Pak. Saiki cetha, aku takon wis. Jane sing bener iki apa? Saiki apa reformasi, apa orba, apa orlas, sing bener sing ndi? Ra cetha Pak jawabane Pak. Sing ndi sing bener iki? Sing ndi sing apik? Lah, sing celbung ora karu-karuan. Biyen pas orba jare sing bener orla, ya ta? Pas reformasi jare sing bener sing salah orla oleh Orde Baru. Begitu kita reformasi sing disalahke orba. Orlane wis mulai ra cetha. Gitu loh. Begitu saiki ki reformasi apa dudu?
Jadi kan Orla, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ora cetha saiki. Nah, pas ora cetha iki semua pandangannya ya ora cetha. Bung Karno iki apik apa elek? Ora cetha. Bung Karno itu pendiri Nasakom loh. Tahun 26 loh itu. Ya, kalau 46 itu baru Pancasila. Kemudian ada Berdikari itu yang terakhir 65. Sebelumnya itu ada Usdek sama Tritura. Enggak Tritula, Pak. Tritura, Pak. Zaman dulu di gentengi ono tulisannya Usdek. Golek ono nggo googling, golek Usdek ben gue ngerti. Gitu. Bung Karno loh yang membubarkan HMI. Bung Karno loh yang membubarkan Masumi. Aku tidak mengatakan itu salah atau bener ning sing cetha. Mulane nek kowe melihat sesuatu dari kepentinganmu dan kekuasaanmu mesti blero, mesti bias. Maka mari kita lihat segala sesuatu dari kepentingan rakyat. Kalau kita berangkatnya dari titik pijak kerakyatan, maka benar salahnya cetha. Gitu loh Mas. Ini kalau ngomong kenegaraan, nyun sewu ya, dan seterusnya. Nah Pak Tiasno ini setiap menyatakan sesuatu itu nyetake sesuatu. Gitu. Bahkan aku makan dengan beliau ketemu Ranyejo ning rumah makan sederhana dicethake nek dhek sing bayar. Deh, sebelum nek sadurunge aku bayar kan ra cetha iki sing bayar sapa ya. Nek cacah iki lak ngene nek bareng-bareng nang warung nek wis meh bali ngene kabeh. Pura-pura arep njupuk dompet janjane ngukur bokong gitu. Dan ngene-ngene iki. Gayane aku wis ngerti aku. Aktivis-aktivis ya, aku wis tau urip karo aktivis, diskusi wah ngono kae nganti jam 1 bengi njur nang warung. Begitu jam 2 wis meh bali kabeh ngene kabeh. Ning ora ana sing ngetokke tenan. Ngenteni, jadi kalau mereka itu kan anti komunis dan sosialis, Pak. Ya, kalau aktivis itu, gitu. Anti kapitalis. Anti liberalisme, anti kapitalisme, gitu kan. Nek begitu bar ning warung membutuhkan kapitalis untuk membayar. Seneng aku karo Cah Sanom iki, lucu tenan. Pak Danrem, saya dulu kerjaannya yang ngambilin aktivis itu di tahanan Korem dulu tahun-tahun zaman semono. Wis ngawur cah-cah pokoke. Ngawur, tentara didoni. Tentara dimunyuk-munyukke gitu. Wah, wis janku nek wis tujuannya tentara kita itu mukhlisin dan tidak pernah memukul kamu kalau tidak benar-benar saking jengkelnya. Nah aku tentara ini kayak wis tak tonyo raimu itu. Lah didoni Pak, waktu Trisakti ya satuan yang ya 98 itu yang tugas dari mana Pak Malang Utara itu dari Singosari apa? Dari Singosari sama satuan-satuan dari Jogja dari Lumajang. Itu yang jaga dan aku di situ Mas, dan kui bocah-bocah kurang ajar tenan. Nek mereka beramberan jono tentara jong itu, ngono kuwi dimunyuk-munyuk kayak kuwi Pak. Dan lu tujuane dudu aku tentara, nek aku nus buan dipecat buan niku tak tendang raimu kowe. Kan masalahnya kan tentara ya manusia, teman-teman. Jangan lupa tentara itu bukan utama, yang utama adalah manusianya. Betul enggak? Telone iki menungso dan menungso kuwi rakyat. Meskipun kamu punya kelompok apapun tetap mengutamakan rakyat kan begitu. Tentara itu manusia nomor satu. Dia punya harga diri, dia punya martabat, dia punya karakter, dia punya jiwa. Jadi kita jangan menghina mereka. Aku tak belani loh Pak gue Pak. Aku belani loh gue. Nyun sewu nek tentara dikono tak tekani tenan, tak sentak tenan, tak usir tenan cacah gue. Tak belani, tapi aku ini lumayan aku belani tentara sering aku Pak. Bocah-bocah iki nek dhek gitu. Dia pikir dia menuduh tentaranya padahal sing munyuk sapa kuwi? Sing munyuk lak dhek ta wong ngene-ngene ya gitu. Gitu oke teman sekalian, ini saya cerita-cerita supaya kita sama tentara dekat. Supaya kita sama para perwira, para ksatria, para prajurit itu tahu bahwa kita ini bersama-sama. Terakhir sekali nyun sewu, tadi kan saya lupa gini.
Kalau dalam tentara namanya kesatriaan, kalau dalam ilmu namanya kejujuran, kebenaran yang jujur, kebenaran. Kalau dalam akhlak atau yang kelima tadi Pak, itu namanya kejujuran. Kalau yang keempat, kebudayaan itu namanya ketepatan. Nek ora tepat ya ora satria.